Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Sufriani Dunggio dengan NPM 022724111138, mahasiswa semester 3 kelas C, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Topik ini sangat menarik sekaligus penting untuk dibahas karena kita semua tahu bahwa perkembangan teknologi digital sekarang telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan termasuk dunia keuangan dan perbankan. Kalau dulu aktivitas perbankan hanya bisa dilakukan secara langsung di kantor cabang, sekarang hampir semuanya bisa diakses secara digital melalui ponsel, yaitu mulai dari menabung, transfer hingga investasi. Namun, di balik kemudahan itu, ada satu hal yang sering terlupakan tapi sangat penting, yaitu infrastruktur. Tanpa infrastruktur yang kuat dan terintegrasi, sistem perbankan termasuk perbankan syariah tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Nah, perbankan syariah sendiri memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung sistem ekonomi Islam yang adil dan beretika. Tapi, untuk bisa bersaing di tengah kemajuan era digital, bank syariah juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Karena itu, optimalisasi infrastruktur menjadi hal yang sangat penting, baik dari segi teknologi, sumber daya manusia, regulasi, maupun sistem pelayanan kepada nasabah. Nah, dalam video ini saya akan membahasnya secara menyeluruh, mulai dari perkembangan digital, kesiapan infrastruktur teknologi, kebijakan dan regulasi, inovasi, layanan kolaborasi dengan fintech, sampai tantangan dan peluang yang dihadapi perbankan syariah di era modern ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita pahami dulu apa itu sebenarnya infrastruktur perbankan syariah. Secara umum, infrastruktur berarti segala bentuk sarana, sistem, dan mekanisme yang dibutuhkan agar suatu kegiatan dapat berjalan lancar. Dalam konteks perbankan syariah, infrastruktur bukan hanya berbicara tentang gedung, jaringan kantor, atau peralatan fisik saja, tetapi juga meliputi sistem teknologi informasi, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia yang kompeten, hingga jaringan komunikasi antar lembaga keuangan. Artinya, infrastruktur merupakan fondasi utama yang menentukan seberapa kuat industri perbankan bisa tumbuh dan bersaing. Bayangkan, kalau sistem digitalnya sering error, jaringan transaksi lemot, atau pegawai bank belum paham prinsip syariah, pasti kepercayaan masyarakat akan menurun. Karena itu, keberhasilan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada niat baik menjalankan prinsip Islam, tapi juga pada seberapa siap infrastrukturnya untuk mendukung operasional yang efisien dan modern. Infrastruktur ini juga menjadi penentu seberapa jauh bank syariah bisa menjangkau masyarakat yang luas. Dengan sistem yang kuat, bank bisa membuka akses keuangan bagi masyarakat di daerah terpencil melalui layanan digital, membantu pembiayaan UMKM, dan menyelenggarakan ekonomi umat. Inilah mengapa topik ini disebut optimalisasi infrastruktur, karena bukan hanya soal membangun, tapi bagaimana memanfaatkan dan mengelola infrastruktur itu agar lebih efektif. Kita hidup di zaman yang disebut era digital, di mana teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap aktivitas kita, mulai dari belanja, belajar, hingga mengatur keuangan, kini bisa dilakukan melalui gawai di tangan. Perubahan ini juga berdampak besar terhadap dunia perbankan, termasuk bank syariah. Masyarakat kini menuntut layanan yang cepat, praktis, dan transparan. Mereka ingin bisa membuka rekening tanpa datang ke bank, mengajukan pembiayaan secara online, bahkan melakukan investasi halal cukup lewat aplikasi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi bank syariah yang selama ini dikenal lebih hati-hati dan konservatif. Tapi di sisi lain, ini juga membuka peluang emas. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bank syariah bisa menjangkau lebih banyak nasabah,
terutama generasi muda yang semakin melek keuangan dan peduli terhadap nilai-nilai halal dan transaksi. Maka, disinilah pentingnya optimalisasi infrastruktur digital agar layanan syariah bisa tetap bersaing dengan sistem konvensional. Dalam Islam, efisiensi dan kemudahan juga termasuk bentuk kemaslahatan. Selama teknologi itu digunakan untuk tujuan yang baik, transparan, dan tidak mengandung riba, gharar, atau maisir, maka penggunaannya justru dianjurkan. Jadi, digitalisasi bukan berarti meninggalkan nilai-nilai Islam, tetapi menguatkan penerapannya dalam konteks modern. Tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah adalah membangun sistem yang efisien, aman, dan berdaya saing tinggi tanpa mengabaikan prinsip syariah. Artinya, semua kegiatan operasional mulai dari penghimpunan dana hingga penyaluran pembiayaan harus dilakukan secara profesional tapi juga penuh tanggung jawab moral. Ada beberapa manfaat besar dari optimalisasi ini, yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi, proses transaksi bisa dilakukan lebih cepat dan minim kesalahan. Yang kedua yaitu memperluas jangkauan layanan. Melalui digitalisasi, bank syariah dapat menjangkau masyarakat di daerah yang sebelumnya sulit diakses. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan nasabah. Ketika sistem bekerja dengan baik dan aman, nasabah akan merasa nyaman bertransaksi dan menabung. Yang keempat yaitu ada meningkatkan daya saing global. Infrastruktur yang kuat membuat bank syariah bisa bersaing di tingkat internasional, apalagi Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat keuangan syariah di dunia. Dengan kata lain, infrastruktur yang baik bukan hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam sistem keuangan Islam. Kalau kita lihat perkembangan keuangan global saat ini, digitalisasi sudah bukan sekedar tren, tapi kebutuhan mutlak. Sektor perbankan adalah salah satu bidang yang paling terdampak oleh revolusi teknologi ini. Mulai dari penggunaan mobile banking, internet banking, kris, e-wallet, hingga fintech syariah. Semuanya telah mengubah cara masyarakat mengelola keuangannya. Dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi bukan sekedar mengikuti perkembangan zaman, tapi menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem keuangan Islam yang efisien, transparan, dan inklusif. Bank syariah harus mampu menyediakan layanan modern yang tidak kalah cepat dan mudah dari bank konvensional, namun tetap menjaga nilai-nilai syariah dalam setiap transaksinya. Misalnya, bank syariah kini mulai menyediakan layanan pembukaan rekening online, pembiayaan digital berbasis akad syariah, bahkan platform investasi halal. Beberapa bank seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI telah menerapkan berbagai fitur digital seperti BSI Mobile yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi, zakat, infak, dan sedekah dalam satu aplikasi. Langkah-langkah seperti ini menjadi nyata bahwa bank syariah mulai bertransformasi menjadi lebih digital tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Perkembangan ini tidak hanya membantu masyarakat yang sibuk agar lebih mudah bertransaksi, tapi juga memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah terpencil. Jadi, teknologi digital berperan besar dalam memperluas inklusi keuangan syariah, sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu keadilan dan kebersamaan bersama. Setelah memahami pentingnya digitalisasi, kini kita masuk ke salah satu pilar utama dari topik ini, yaitu infrastruktur teknologi. Dalam dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, semua konsep digital hanya akan jadi teori. Infrastruktur teknologi mencakup berbagai aspek seperti jaringan internet, sistem server, keamanan cyber, perangkat lunak perbankan, serta database yang terintegrasi. Semua itu harus dirancang agar bisa bekerja cepat, stabil, dan aman.
Sebagai contoh, jika sebuah bank syariah ingin menerapkan layanan mobile banking, mereka perlu memiliki sistem yang mampu menampung ribuan hingga jutaan transaksi per hari tanpa gangguan. Selain itu, sistem keamanan juga harus ketat untuk melindungi data nasabah dari kejahatan cyber seperti peretasan atau hacking atau pencurian identitas. Dalam Islam, keamanan dan kejujuran adalah bagian dari amanah. Menjaga data dan uang nasabah berarti menjaga kepercayaan dan menjalankan tanggung jawab moral. Jadi, sistem keamanan digital yang baik juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik modern. Selain itu, infrastruktur teknologi juga membantu proses analisis data untuk meningkatkan pelayanan. Dengan teknologi big data dan artificial intelligence, bank bisa memahami kebutuhan nasabah dan memberikan solusi yang tepat, misalnya penawaran produk pembiayaan sesuai profil pelanggan. Namun, semua inovasi ini harus tetap diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS agar tidak keluar dari prinsip perhalal dan keadilan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah jantung dari infrastruktur perbankan modern, dan dalam konteks syariah, teknologi itu harus dijalankan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Setelah kita bicara soal teknologi, tentu saja kita juga harus membahas regulasi dan kebijakan pemerintah. Karena tanpa dukungan hukum, semua sistem digital ini tidak akan berjalan dengan lancar. Indonesia beruntung karena memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengatur perbankan syariah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan legitimasi penuh terhadap keberadaan bank syariah di Indonesia. Selain itu, ke lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional memiliki peran penting dalam memastikan setiap kegiatan perbankan berjalan sesuai prinsip syariah. Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang fokus mengembangkan infrastruktur keuangan, investasi, dan industri halal. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari kebijakan penggabungan 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021. Langkah ini memperkuat daya saing industri syariah nasional dan menjadikannya lebih efisien serta terintegrasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran nasional melalui penggunaan kris syariah, sandbox fintech syariah, dan program literasi digital yang mengedukasi masyarakat agar lebih memahami produk keuangan berbasis syariah. Dengan dukungan regulasi dan kebijakan yang kuat, bank syariah bisa lebih leluasa berinovasi sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip Islam. Jadi, peran pemerintah di sini adalah menciptakan keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan syariah. Setelah regulasi berjalan dengan baik, tahap berikutnya adalah inovasi. Dalam dunia perbankan modern, inovasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Tanpa inovasi, bank akan tertinggal jauh di belakang. Bagi bank syariah, inovasi tidak hanya soal menciptakan produk baru, tapi juga bagaimana menghadirkan nilai tambah yang selaras dengan prinsip Islam. Misalnya, inovasi berupa akad digital, di mana transaksi bagi hasil atau mudharabah atau musyarakah bisa dilakukan sepenuhnya secara online dengan sistem tanda tangan digital yang sah. Ada juga inovasi dalam bentuk layanan pembiayaan UMKM berbasis digital yang memungkinkan pelaku usaha kecil mendapatkan modal secara cepat dan transparan tanpa harus melalui proses panjang seperti di bank konvensional. Contoh lainnya adalah kolaborasi bank syariah dengan lembaga takaful atau asuransi syariah dan zakat digital platform yang terhubung dalam satu ekosistem. Semua inovasi ini menciptakan sistem ekonomi syariah
yang tidak hanya efisien, tapi juga memberdayakan masyarakat. Inovasi juga bisa terlihat dari sisi customer experience. Bank kini berlomba menghadirkan layanan yang mudah diakses, tampilan aplikasi yang user-friendly, hingga fitur konsultasi keuangan berbasis syariah yang bisa diakses kapan saja. Semua itu merupakan bagian dari upaya optimalisasi infrastruktur layanan agar bank syariah semakin diminati. Namun, semua inovasi ini tetap harus berpijak pada prinsip keadilan dan keterbukaan. Dalam Islam, setiap kemajuan teknologi seharusnya membawa kemaslahatan, bukan hanya keuntungan materi. Sekarang kita masuk ke poin yang sangat relevan dengan era modern, yaitu kolaborasi antara bank syariah dan fintech, yaitu financial technology. Banyak orang mengira bahwa fintech adalah pesaing bank, padahal sebenarnya fintech bisa menjadi mitra strategis dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih luas. Misalnya, bank syariah dapat bekerja sama dengan platform fintech untuk menyalurkan pembiayaan mikro berbasis akad mudharabah atau menciptakan aplikasi investasi halal dengan sistem crowdfunding syariah. Dengan cara ini, bank tidak perlu membangun teknologi dari nol karena bisa memanfaatkan sistem milik fintech yang sudah lebih canggih. Selain itu, kolaborasi ini membantu menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan atau unbanked population. Dengan kemudahan pendaftaran dan proses online, lebih banyak masyarakat bisa ikut menikmati produk keuangan syariah. Contoh konkretnya seperti kolaborasi BSI dengan Link Aja Syariah yang menghadirkan layanan digital payment halal dan mempermudah masyarakat dalam transaksi sehari-hari. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bisa adaptif terhadap kemajuan teknologi tanpa kehilangan jati dirinya. Walaupun perkembangannya pesat, perbankan syariah tentu tidak lepas dari tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi saat ini antara lain yaitu 1. Keterbatasan infrastruktur teknologi. Tidak semua bank syariah memiliki sumber daya untuk membangun sistem digital yang kompleks dan aman. Yang kedua, ada rendahnya literasi keuangan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional. Yang ketiga, yaitu ada kekurangan SDM yang kompeten. Pegawai bank yang benar-benar memahami prinsip syariah sekaligus teknologi modern masih terbatas. Yang keempat, yaitu ada persaingan dengan bank konvensional dan fintech non-syariah. Bank konvensional sudah memiliki infrastruktur digital yang jauh lebih mapan sehingga bank syariah perlu menonjolkan keunggulan spiritual dan moralnya. Yang kelima, ada tantangan keamanan cyber. Ancaman kejahatan digital juga menjadi risiko besar yang harus diantisipasi dengan sistem keamanan berlapis. Namun, di balik setiap tantangan selalu ada peluang. Kalau bank syariah bisa mengelola tantangan ini dengan strategi yang tepat, justru mereka bisa tumbuh lebih kuat dan dipercaya masyarakat. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa infrastruktur adalah kunci keberhasilan industri perbankan syariah di era digital. Tanpa dukungan teknologi yang handal, regulasi yang jelas, SDM yang unggul, dan inovasi yang berkelanjutan, bank syariah akan kesulitan menghadapi kompetisi global. Namun, dengan mengoptimalkan semua aspek itu, perbankan syariah tidak hanya bisa bersaing, tapi juga menjadi solusi ekonomi yang lebih berkeadilan, transparan, dan keberkahan. Islam mengajarkan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat, bukan kerusakan. Maka dari itu, transformasi digital dalam perbankan syariah bukan hanya tentang modernisasi, tapi juga tentang menghadirkan nilai-nilai moral Islam di tengah dunia digital yang serba cepat.
Dengan inovasi yang beretika, kerjasama lintas sektor, dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah, saya yakin bahwa industri perbankan syariah di Indonesia akan terus tumbuh menjadi lebih kuat, lebih efisien, dan lebih inklusif di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.